Ini sudah selesai nih? Yang ini sudah? Belum, Pak. Belum, baik. Kalau saya punya matrik persegi A dipartisi menjadi 4 submatrik, maka untuk menghitung determinan A bisa 2 cara. Ya. Determinan dari A11 dikali determinan A22 minus A21 dikali inverse A11 dikali A12. Jadi seperti ada perputaran gini, searah jarum jam. Ini untuk mengingat yang ini. Jadi A22 minus ini kali inverse-nya itu dikalikan itu. Asalkan A11 ini non singular, punya inverse. Ya, cara kedua bisa melalui determinan A22. Dikalikan determinan A11 minus A12 dikali inverse A22 dikali A21. Jadi sama perputaran ya, searah jarum jam. Nah, 2 cara ini bisa dipakai untuk menghitung determinan A. Nah, kemudian dari bentuk umum ini saya bisa ambil kasus-kasus yang khusus, di mana matrik A11 saya ubah jadi skalar. Ya, matrik A12 juga skalar, ya, A21 skalar, A22 juga skalar. Tetap menggunakan prinsip tadi. Nanti hasilnya jadi ini. Nah, ini kalau dihitung dengan determinan biasa kan AD dikurangi BC gitu kan. Nah, kalau kita pakai hukum yang lebih umum ini, nah, tetap pakai ini, maka hasilnya akan seperti ini. Ya, A11 asalnya dari determinan A11, hasilnya tetap A11 karena dia skalar. Dikali determinan A22 karena dia skalar jadi A22. Minus A21 dikali inverse-nya ini jadi 1/4 A11. Nih. Kali A12, ya kan? Nah, ini tetap pakai hukum tadi. Atau cara kedua melalui A22, ya, determinan A22 dikali determinan A11 minus A12 dikalikan inverse A22 dikali A21. Jadinya ini. Ya, sama. Ya. Ini akibat kalau matrik A12 saya ganti matrik 0 atau matrik A21 yang 0, maka untuk menghitung determinan A lebih gampang lagi. Cukup determinannya A11 kali determinannya A22. Buktinya matrik A12 saya ganti 0. Saya masukkan ke sini. Nah, ini saya ganti 0. Matrik kali matrik 0 hasilnya 0. Hilang kan? Tinggal determinan A11 kali determinan A22. Nah, sekarang kita cek lagi. Kalau sekarang yang 0 itu adalah ini. Ini A21. Hasilnya juga sama, ini juga nanti. Buktinya ini. Ini yang saya ganti 0. Karena matrik 0 hilang, tinggal determinan A22 kali determinan A11. Dibolak-balik sama karena skalar. Determinan A11 kali determinan A22. Akhirnya kita dapat kesimpulan seperti ini. Gitu ya, ini akibat. Nah, apalagi dia membentuk matrik blok diagonal seperti ini. A120, A210. Hasilnya juga sama. Determinannya cukup determinan A11 kali determinan A22. Ya, ini kaitannya dengan determinan. Kalau ditanyakan inverse-nya, ya nanti cukup inverse-nya ini dan inverse-nya A22 ini tetap 0. Itu sudah inverse A. Ini keistimewaan dari matrik blok diagonal. Determinannya sama dengan determinan matrik bloknya. Ya. Kemudian inverse-nya cukup inverse dari matrik bloknya ini. Ya. Nah, kasus khusus lagi, akibat 3. Kalau matrik A12 saya ganti vektor kolom, namanya A12. Matrik A21 saya ganti vektor baris, yang mana vektor barisnya itu transpos dari ini. Ya, ini kan vektor kolom, ini kan jadi vektor baris. Nah, vektor kolom ketemu vektor baris jadi skalar. Jadi A22-nya berubah skalar. Tetap pakai hukum yang sama untuk menghitung determinan A, sama saja dengan menghitung ini, determinan ini.
Ya, saya menggunakan rumus determinan A11 kali determinan A22 min A12 transpos dikali inverse A11 dikali A12. Jadilah ini. Ya. Ya, ini untuk akibat 3 ya. Ini matriks A, ini kurang A-nya ini. Ada pertanyaan sampai sini? Menggunakan itu? Kalau enggak ada, saya lanjut. Nah, bagaimana kalau saya ambil khusus lagi? Matriks A11 saya ganti nama dengan B. Matriks A12 saya ganti dengan vektor C. Ya, sedangkan matriks A21 saya ganti vektor baris. C transpos kan jadi vektor baris, cuma di minus. Sehingga matriks A22 berubah jadi skalar 1. Maka untuk menghitung determinannya A, sama aja menghitung determinannya ini. Ya, ini. Atau B plus C kali transpos C. Ingat, C vektor kolom dikali vektor baris jadi matrik. Matrik ditambah matrik hasilnya matrik. Nah, determinan dari matrik itu tidak lain sama dengan determinan B, pakai konsep yang sama, dikali determinan ini, min ini, min ketemu min jadi plus, kali inverse-nya ini, kali itu. Ya kan? Jadi bisa dikembangkan untuk matrik yang bentuknya khusus seperti ini. Kalau Anda ingin menghitung determinannya B plus C kali transpos C, itu bisa pakai rumus ini. Ini ya diturunkan dari teorema yang umum tadi. Ada pertanyaan sampai sini? Perhatikan, ini hasilnya skalar loh. Ini juga skalar. Skalar ditambah skalar, berarti ini skalar. Dikalikan skalar juga. Nah, ya kan? Kan berubah skalar. Meskipun nggak dikasih tanda nilai mutlak ini artinya determinan. Kalau ini skalar, skalar di determinan ya tetap aja skalar itu sendiri. Jadi nggak perlu pakai determinan. Cukup skalar. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak izin bertanya. Ya. Tadi kan yang apa? Yang B plus C apa transpos C ini kan matriks ya, Pak? Tapi kok sama matrik ini? Ini matrik. Ya. Kenapa? Tapi kok sama dengan skalar? Loh, iya. Determinan itu akan mengubah matrik menjadi skalar. Coba lihat. Determinan matrik A, B, C, D. Hasilnya skalar. Berapa nilainya? AD kurangi BC. Jadi sebenarnya determinan ini operator loh. Kalau kita nggak nyadari determinan ini operator. Operator fungsi yang memetakan ruang matrik menuju bilangan real. Menarik kan belajar statistik itu? Jadi determinan itu mengubah videonya soalnya enggak. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Barusan keputus Pak Zul penjelasannya, Ya. Pak. Oh, terputus. Nah, determinan itu operator yang memetakan ruang matrik menjadi bilangan real. Contoh, kalau Anda punya matrik A, B, C, D, kalau sudah saya determinankan, jadi skalar nanti. Nilainya AD kurangi BC. Paham ya? Seperti ini. Sama. Ini kan matrik. Kalau saya determinankan, jadilah skalar. Nah,
Ini skalar, ini skalar. Begitu ya? Berarti Gimana? teorema Kenapa? ini skalar ya, Pak? Loh, bukan. Ini determinan suatu matrik, hasilnya memang skalar. Jadi yang saya ceritakan di awal tadi, coba ini. Iya. Coba perhatikan ini. Ini matrik nggak A-nya? Matrik. Saya partisi menjadi 4 submatrik. Tapi ketika A ini saya kasih strip double, namanya sudah berubah determinan A kan? Hasilnya apa? Skalar. Coba lihat, determinan A11 skalar. Determinan ini juga skalar. Skalar kali skalar, skalar. Jadi determinan itu konsepnya mengubah matrik menjadi skalar. Itu namanya determinan. Paham maksud saya? Iya, Pak, paham. Nah, seperti contohnya gini, fungsi dua variabel. Kalau Anda cuma diterangkan fungsi dua variabel, contohnya fx, y sama dengan 2x plus 3y. Saya tanya sekarang, f itu memetakan apa ke apa? F itu memetakan apa ke apa? Kalau saya menulis f, kurung buka, x, y. Hasilnya 2x plus 3y. Fungsi yang seperti ini tuh kalau Anda belajar statistika 1, namanya PDF bersama kan? PDF bersama dari X dan Y kan? Ketika belajar statistika 1. Anda cermati F. F itu suatu fungsi. Jadi operator fungsi. Memetakan apa? Ruang vektor dimensi 2 yang komponennya XY menuju bilangan real yang nilainya 2 kali X plus 3 kali Y. Sama konsepnya dengan ini. Betul enggak? Sehingga kalau saya ingin memetakan vektor 2, 3, berarti X-nya akan ganti dengan 2, Y-nya ganti dengan 3, maka nilainya ketemu 2 kali 2 plus 3 kali 3. 13. Jadi vektor 2, 3 dipetakan menjadi 13. Sama dengan itu. Cuma determinan matrik yang dipetakan menuju bilangan real. Paham kalau filosofi tentang determinan ini? Jadi sebenarnya suatu fungsi itu. Cuma orang jarang ngomong, oh determinan itu kok suatu fungsi yang memetakan ruang matrik menuju bilangan real. Iya. Buktinya yang dideterminankan apa? Matrik. Hasilnya apa? Skalar. Ya, jadi memetakan ruang matrik menuju skalar R, bilangan real R. Nah, seperti itu konsepnya sama. Ada lagi yang tanyakan? Sudah? Akhirnya kita dapat kesimpulan. Kenapa? Itu Pak Sul, saya ingin bertanya tapi bukan yang ini Pak, tentang yang mencari generalized inverse-nya itu. Kenapa? Itu yang waktu itu Pak Sul bilang, yang bukan Pak, yang agak atas lagi. Ini? Yang contoh itu Pak, contoh generalized inverse A1 sama A2-nya itu. Ini? Iya, kan Ya, waktu itu kenapa? Pak Sul bilang yang kedua, yang A2 generalized inverse A2 ini kan dari 0124 ya Pak. Itu bukan yang 1032 ya Pak. Lihat aja matriknya nih. Posisinya ada di mana? Di sini kan? Iya. Nah, berarti saya ngambil dari inverse-nya ini. Oh, itu nggak ditranspos ngikutin yang cara 5 langkah itu Pak Sul? Iya, ngikuti 5 langkah. Ini diambil sebagai submatrik, namakan C. Kemudian silakan C-nya diinverse. Setelah diinverse, ditranspos. Setelah ditranspos, dipasang lagi ke sini. Yang lain dinolkan. Terakhir ditranspos. Pokoknya ikuti langkah itu. Nanti akan muncul ini. Begitu ya. Ya seperti proses memperoleh ini dengan 5 tahapan tadi sama. Nah, bisa jadi yang dipakai yang ini C-nya. Bisa jadi yang ini, bisa jadi yang itu. Silakan coba keempatnya. Hasilnya beda-beda, tapi selalu memenuhi sifat generalized inverse. Ya, kalau dikalikan sama dengan A nanti. Ya. Begitu, Mbak. Ya, kalau ini Pak, kalau misalnya generalized inverse-nya itu maksudnya simetri itu bagaimana ya Pak Zul? Loh, kalau simetri isinya di sini simetri, matriknya simetri. Ini kan
Ini kan nggak simetri, 2, 1, 1, 2. Kan nggak simetri, hasilnya ya nggak simetri. Kalau generasi inverse simetri itu hasilnya nanti ya simetri. Ya silakan diambil salah satu, ya kan? Salah satu diambil, nanti cari generasi inverse-nya. Nah, syaratnya harus simetri generasi inverse-nya. Kalau Anda ngambil ini pasti simetri kan? Kalau matriks simetri, inverse-nya simetri enggak? Tetap simetri. Di transpose tetap simetri? Iya, sudah kelihatan. Kalau ini matriks simetri, Anda kan ya? Anda pilih sebagai C-nya. Inverse-nya simetri enggak? Iya. Simetri. Iya, transpose-nya simetri enggak? Iya. Simetri. Yang lain dinolkan, terus ditranspose lagi. Tetap nanti simetri. Itu namanya generalized symmetry. Ya, ya seperti itu. Iya, makasih Pak. Bisa dipilih yang matriks submatriknya yang simetri ya. Ini tadi sudah. Ya saya kira itu yang pokok ya. Ini sudah. Akhirnya kita dapat kesimpulan umum determinan A kali B, determinan A kali determinan B. Ya. Nah akibatnya berlaku komutatif. Determinan A kali B sama dengan determinan B kali A. Buktinya ya pakai determinan A kali determinan B, bisa saya balik determinan B kali determinan A. Determinannya saya jadikan 1, jadi determinan BA. Kan gitu aja, hanya satu baris saja buktinya. Ini maknanya kan determinan A kali determinan A, atau determinan A kuadrat. Kan A kuadrat dipecah A kali A. Jadi determinan A kali determinan A ditulis seperti ini. Itu sudah buktinya ya. Ini contoh dengan angka gitu ya. Baik, sekarang saya lanjut ke vektor dan matrik ortogonal. Vektor dan matrik ortogonal. Nah, kalau saya ini sudah berapa orangnya? Waktunya pendek, coba saya absen dulu. Sekarang hari apa, Rabu ya? Selasa, Bapak. Oh, Selasa. Wah, ini nggak kelihatan lagi. Tolong Mbak, ini huruf apa ini Mbak? 0 apa F? B ya? Di sana nanti kalau gagal dia F, apa ini? L apa? 416. Nanti kalau salah akan muncul yang lebih terang lagi. Salah ini. Ya. Izin lagi. Nah ini. Ini FB40, FB40CE. Aljabar statistika. Sekarang tanggal 22 Maret materi
Ini ya, Aprilia ya. Iya, Pak. Silakan diverifikasi dulu. Baik, Pak. Sudah, Bapak. Ya. Ya, 22 Maret. Loh, kok belum ada bukti? Screenshot-nya Baru belum? udah, Bapak. Kok nggak muncul? Coba diulang ya. Ya. Kalau nggak muncul ini nggak mau nanti. Bukti screenshot-nya tadi yang gagal. Gimana, Bre? Bisa? Sudah, Pak. Oh ya, ini saya masuk ini. Apanya tadi? Lupa screenshot-nya ya? Upload screenshot. Ya, Pak. Iya. Nah, oke, saya tutup. Ini saya tutup. Oh ya, tugasnya jangan lupa loh ya. Tugasnya sudah saya kan? Yang deadline-nya tanggal 30 itu ya, Pak? Iya, sudah saya tulis di aula ini. Tugas 29 Maret. Oke ya. Nih, 29 Maret pukul 7.50 ini batas akhir pengumpulan tugas ya. Oh, ini tugas dikumpulkan 30 Maret ya. Submit ke sini ya, 30 Maret 22 sampai jam 9. Ya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke vektor dan matrik ortogonal. Dua vektor A dan B masing-masing berdimensi n kali 1. Ya, jadi n kali 1. Dikatakan ortogonal kalau transpos A kali B sama dengan 0. Ortogonal itu artinya tegak lurus. Kalau di SMA Anda dikenalkan dengan istilah dot product, A dot B, ya kan? Kan sama, cara nulisnya begini. Kalau di sini saya pakai transpos A kali B, sama aja. B vektor kolom, A vektor kolom, kalau ditranspos jadi vektor baris. Vektor baris kali vektor kolom dijumlahkan jadi skalar. Ya, skalarnya sebesar 0. Nolnya tipis ya, skalar. Secara geometris kalau digambarkan saling tegak lurus seperti ini. Ya. Saya ambil contoh, saya punya vektor X1, ya, ini namanya vektor X1, pangkalnya O, ujungnya X1. Nah, ini nama vektornya, arahnya ke sana. Nah, sekarang ada titik X2 min 2,1,
pangkalnya di O juga. Ini adalah vektor X2. Kalau tegak lurus, jadi gambarnya seperti ini. Kapan ini terjadi? Kalau X1 transpos kali X2 0. Ya kan? 0. Atau X2 transpos dikali X1 juga 0. Sama. Ya, ini gambar dua vektor yang ortogonal. Kalau saya punya dua vektor sembarang, ini adalah vektor A, titik pangkalnya O, titik ujungnya A besar. Nah, ini disebut vektor posisi dari titik A. Lambangnya A kecil tebal. Nah, kalau ini ada titik B, maka OB itu adalah vektor posisi dari titik B. Lambangnya B kecil tebal. Kalau saya ingin mendapatkan vektor B minus A, berarti sama aja gini. B, berarti di sini kan, baru dilanjutkan minus A. Kalau A ke sana, minus A jadi ke sini. Ini saya geser posisinya ke bawah. Nah, seperti aturan jajaran genjang. Nah, jadi nanti B minus A ketemunya di sini. Hasilnya adalah ini. Ini tidak lain sama dengan vektor C. Ingat, dua vektor dikatakan sama kalau panjang dan arahnya sama. Jadi vektor C yang berada di sini tadi saya geser ke sana. Ini namanya aturan segitiga. Kalau gambarnya di sini ini namanya aturan jajaran genjang. Ya, ada dua cara. Ini saya pakai aturan segitiga, tadi saya pindahkan jadi arah C-nya dari titik ujungnya A ke titik ujungnya B. Gitu ya. Itu cara mendapatkan. Nah, ketika kita belajar di SMA dulu kan kita dapat kosinus theta. Kosinus theta itu sama dengan apa? Jumlah kuadrat sisi yang mengapit dikurangi 2 kali sisi yang mengapit cos theta. Masih ingat? Jadi resultannya ya, menggunakan aturan kosinus. Nanti akan dapat rumus ini. Nah, ini 2 kali panjang A kali panjang B. Dikali cos theta sama dengan panjang A kuadrat kali panjang B kuadrat. Minus ini. Ini sebenarnya kalau disederhanakan langsung jadi ini. Nah, jadi ini definisinya dari A dot B ya. Kalau di SMA nulisnya A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Ya sebenarnya ini. Nah, asalnya dari sini. Ini bisa dioperasikan transpos B min transpos A dikali B min A. Kalikan satu-satu, nanti yang transpos B kali B hilang. Ya, ini ada min transpos A dikali min A jadi plus transpos A kali A diketemu min, ini juga hilang. Yang muncul nanti tinggal A dot B atau transpos A kali B. Tinggal penyebutnya. Nah, unsur 2 muncul, kecoret 2-nya ya. Di sini nanti ada 2 kali A transpos B dibagi 2 kali ini. 2-nya kecoret tinggal ini. Ya, akhirnya kita dapatkan rumus kosinus theta itu cukup dari A transpos kali B dibagi panjang A kali panjang B. Kalau kita ingin menghitung berapa kosinus sudut antara kedua vektor. Ya, ini ya, karena ya. Kosinusnya ini berapa? Itu sama saja dengan A dot B ya, jadi A transpos B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, ini cara ini. Ya. Nah, kalau tetanya 90 derajat, ya kita langsung ini. Kalau teta 90 derajat, cos 90 itu 0. Kalau nilainya ini 0, berarti yang 0 itu harus pembilang kan? Kan nggak mungkin penyebut 0. Sehingga kita dapatkan A transpos B sama dengan 0 dikali ini. Hasilnya tetap 0. Jadi kalau sudut antara kedua vektor itu 90 derajat, maka A dot B 0 atau A transpos B-nya 0. Akhirnya kita dapat hasil ini. Ya, atau A tegak lurus B jika A transpos B 0. Kemudian kalau panjangnya A dibuat 1, maka ditulis seperti ini. A transpos A sama dengan 1. Maka dikatakan A normalisasi. Dari vektor A dikatakan normalisasi. Artinya panjangnya dibuat 1.
Bagaimana kalau saya punya vektor sembarang B panjangnya belum 1? Ya, gampang. Kita hitung dulu panjangnya B, yaitu akar transpos B kali B. Ini kan panjang B. Ini. Tinggal bagi B dengan panjangnya, ini itu sudah normalisasi. Nah, vektor B yang telah dinormalisasi itu dilambangkan dengan C. Nah, kalau Anda lihat, C ini panjangnya sudah 1. B-nya belum. Nah, jadi sederhana caranya. Jadi kalau Anda punya vektor B sembarang yang panjangnya tidak 1, caranya hitung dulu panjangnya B. Setelah itu bagilah B dengan panjang B, itu sudah C. Nah, buktinya apa? Ini buktinya. Silakan C-nya ini ditranspos. Berarti kan, kalau C-nya ini saya transpos, berarti yang ditranspos B-nya. Ini skalar. Ditranspos tetap. Ini kan sama aja skalar seper panjang B dikali B. Seper panjang B kan skalar. Dia hanya ngikor aja ngikut. Ketika C-nya saya transpos, ya tetap 1 per panjang B dikali transpos B. Kalikan dengan B per panjang B. Nanti akan muncul apa? Transpos B kali B dibagi akar transpos B kali B kali akar transpos B kali B. Nah, yang akar transpos B kali B dikali akar transpos B kali B kan hasilnya transpos B kali B. Pembilangnya transpos B kali B, penyebutnya juga transpos B kali B, berarti hasilnya 1. Itu buktinya. Jadi untuk membuktikan mudah sekali, ini tinggal ditranspos kali ya, C transpos kali C kan. Berarti ini ditranspos kali B per akar transpos B kali B. Nah, ini nanti ditranspos jadi B transpos, ininya tetap karena skalar. Ini tetap akar transpos B kali B. Sehingga dikalikan B per akar transpos B kali B baru ketemu 1 nanti. Ada pertanyaan sampai sini? Ini enggak saya tulis. Kalau saya tulis menyita waktu ya. Karena sudah kelihatan ini. Paling enggak konsepnya sudah tahu ya. Jadi membuat Pak, vektor yang kenapa? izin bertanya, Pak. Itu 1 nanti dari B transpos B dibagi B transpos B. Ya. Jadi 1. Kan 1. B transpos B kan skalar. Iya. Misalkan B itu elemennya B1, B2 gitu aja. B transpos B apa hasilnya? B1 kuadrat tambah B2 kuadrat. Nah, iya, penyebutnya juga B1 kuadrat tambah B2 kuadrat kan? Kan 1. Andaikan B-nya vektor dimensi 2 gitu ya. Sebagai contoh. Jelas ya ini ya? Nah, sekarang kita mulai membentuk matrik ortogonal. Andaikan saya punya himpunan vektor-vektor C1, C2 sampai CP. Masing-masing ini berdimensi P kali 1. Nah, ini vektor dimensinya P kali 1. Gitu. Dan memenuhi syarat masing-masing ini panjangnya 1. Nah, ini. Masing-masing panjangnya 1. Ini ada vektor C1 panjangnya 1. Vektor C2 panjangnya 1. Sampai CP panjangnya 1. Ya. Kemudian saya kumpulkan C1, C2 sampai CP membentuk matrik namanya C. Terus saya tambah satu syarat lagi, antar CI dengan CJ itu ortogonal. Nah, ini syarat tambahnya. Jadi kolom C1 dengan kolom C2 tegak lurus. C1 dengan C3 tegak lurus. C2 dengan C3 tegak lurus. Dan seterusnya sampai C1 dengan CP tegak lurus. Pokoknya antar kolom ini tegak lurus. Kalau itu sudah saya kumpulkan membentuk matrik namanya C, maka C inilah yang dikenal dengan matrik ortogonal. Paham ya? Nah, matrik ortogonal kolom-kolomnya dinamakan ortonormal. Paham? Matrik ortogonal kolom-kolomnya ortonormal. Berarti ortonormal itu punya 2 syarat. Siapa yang tahu syaratnya? Ayo, syarat ortonormal. Pertama, panjangnya masing-masing 1.
Kedua, antar kolomnya saling tegak lurus. Nah, jadi memenuhi syarat ini ortonormal tuh. Panjangnya satu, saling tegak lurus. Paham ya? Itu yang dikenal dengan himpunan ortonormal. Kalau himpunan vektor-vektor yang ortonormal saya kumpulkan, itu membentuk matriks ortogonal C namanya. Paham ya? Membentuk matriks ortogonal C namanya. Oh ya Mbak, tolong diingatkan ya, ada 2 orang yang bukunya belum pesan ya. Nanti ditanyai saya soalnya, saya penerbitnya. Saya kemarin yang di list ada 90 ya. Sudah beli semua, Bapak. Oh sudah, Sudah, ya sudah. sudah. Tinggal mengingatkan yang model linear kurang 2 orang juga. Oh kurang 3 kemarin tak umumkan ya. Pak Sul, Ya, kenapa? ini maksudnya dan saling ortogonal CI transpose kali CJ sama dengan 0 itu yang tadi ya, yang C1 kali C2, C. Oh, ini kan ada Satu. keterangan I tidak sama dengan C. Misalkan I-nya 1, J-nya 2, I-nya 1, J-nya 3, I-nya 2, J-nya 3, I-nya 2, J-nya 4. Pokoknya antar I dan J ini nggak sama. Kan berarti antar kolom maknanya. Saling tegak, lurus, masing-masing panjangnya 1. Itu namanya ortonormal. Begitu ya? Iya, terima kasih Pak. Nah, sudah. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, maka berlaku hukum ini. C transpose kali C jadi matriks identitas. Ya. Pasti itu. Bisa dibuktikan. Bisa juga C dikali transpose C ini. Nah, saya akan buktikan yang ini. Yang ini. C kali transpose C sama dengan matriks identitas. C-nya silakan diisi ini. Ya, saya kasih petunjuk ya. C-nya ini diisi C1, C2 sampai CP berupa vektor kolom yang dikumpulkan membentuk matriks C. Transpose-nya jangan lupa. Coba saya tanya sekarang, transpose C. Kalau C-nya begini, transpose C apa? Coba diucapkan aja, kalau benar saya kasih poin, ayo. Sambil mengingat. Ini kalau saya transpose, jadi apa bentuknya? Kalau saya transpose. Ini vektor kolom, vektor kolom, vektor kolom. Ya. Dikumpulkan jadi matriks C. Kalau C-nya saya transpose, hasilnya jadi apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Diucapkan aja, kalau benar, saya kasih poin. Ayo, agak cepat. Diucapkan aja. Sama Pak, C1, C2 sampai CP. Salah. Gimana? C1 transpose, C2 transpose, C3 transpose sampai CP transpose, Pak. Bentuknya baris apa kolom? Kolom. Ya, betul. Ini soft skill. Oh ya ini ya. NIM-nya berapa, Mbak? NIM? 028, Pak. 028. Ini yang lainnya ini pasif, ini belum pernah jawab. Ya, jadi ini kalau saya transpose, jadi berubah jadi kolom. C1 transpose, C2 transpose, sampai CP transpose. Setelah itu silakan kalikan dengan C tadi, C1, C2, CP. Nanti akan muncul bentuknya baris kali kolom dijumlah. Silakan. Baris kali kolom dijumlah. Nanti akan muncul C1 ya, dikalikan dengan C1 transpose. Ya, kemudian berikutnya apa? Plus C2 kali C2 transpose. Nah, sampai terakhir CP kali CP transpose. Itu nanti jadi matriks identitas, diuraikan lagi. Isinya C1, C1 transpose itu diuraikan. Dengan menggunakan sifat yang ada ini. Ortogonal dan normalisasi. Nah, ada cara yang lebih mudah, bisa lewat ini. Nah, ini yang lebih mudah. Balik ya, C transpose kalikan C. Jadi isinya nanti C transpose, C1 transpose, C2 transpose sampai CP transpose dikalikan C1, C2, CP.
baris kali kolom, ketemu C1 transpos C2. Oh, C1 transpos C1. Baris pertama, kolom kedua, C1 transpos C2. Baris pertama, kolom ketiga, C1 transpos C3. Nah, yang C1 transpos C2, 0. C1 transpos C3, 0. Begitu ya. Sedangkan yang C1 transpos kali C1, 1. Kenapa 1? Normalisasi. Dari situ sudah kelihatan bentuk identitasnya. Nah, buktikan lewat sini itu lebih gampang. Nah, kalau ini agak panjang dikit, karena kita harus menguraikan isi di dalamnya. Nanti menjadi jumlahan matrik, ya, setelah itu dilihat elemennya satu-satu, nanti polanya membentuk matrik identitas juga. Sama. Cuma lewat ini lebih mudah, gitu ya. Yaitu untuk membuktikannya seperti itu. Sekarang perhatikan yang ini. Di mana buktinya ini? Kalau Anda punya matrik ortogonal C, kalau diinvestkan itu cukup C-nya ditranspos. Gampang kan? C-nya itu kalau ditranspos itu sudah investnya. Tahu dari mana ini? Siapa yang bisa jawab? Diucapkan aja lah, nggak harus ditulis. Nah, ditulis kelamaan nanti saya harus ngirim. Siapa yang tahu? Waktunya masih 5 menit. Kesempatan nambah poin. Yang belum pernah jawab, ayo siapa ini? Yang belum pernah jawab, masih banyak ini. Ayo, loh masih sedikit ini. Ayo, kesempatan yang lain mana? Ya buktinya cukup diucapkan aja. Coba perhatikan, saya ambil dari sini ya. Kan saya sudah sering mengatakan, dua matrik kalau dikalikan hasilnya matrik identitas, maka salah satu dari matrik itu inverse dari matrik yang lain. Paham? Contoh, A kali B sama dengan I. Itu berarti A sama dengan apa? Inverse B. Atau B sama dengan inverse A. Saya pakai yang ini aja. Ini bisa, ini bisa. Pakai yang ini. Kalau C transpos kali C jadi matrik identitas, berarti C transpos itu apa? Inverse-nya C kan? Nah, di C transpos inverse-nya C. Itu buktinya sudah. Pakai ini juga boleh. Ya, C transpos sama dengan apa? Inverse-nya C. Itu buktinya sudah. Nah, kalau nggak percaya dibuktikan. Silakan C transposnya ini diganti inverse C. Kan jadi inverse C dikali C, hasilnya I kan? Bingung enggak? Apa perlu buktikan? Sudah jelas itu. Malah yang sudah jelas, saya mikir. Udah? Ada pertanyaan ini? Pak Sul, izin bertanya, Pak. Pembuktiannya nanti kalau misalnya disuruh buktikan tuh cukup menuliskan C transpose sama dengan inverse C, terus disubstitusikan C kali C transpose sama dengan I gitu aja, Pak? Iya, ya sebenarnya bisa yang saya katakan tadi. Menurut definisi C transpose kali C sama dengan I. Itu berarti, itu aja. Transpose C sama dengan inverse C, gitu aja sudah. Bisa di cross check. Ya. Perhatikan bahwa C transpose saya ganti inverse C, maka diperoleh inverse C kali C sama dengan I. Benar. Itu aja terbukti sudah. Di cross check supaya lebih mantap buktinya gitu. Sebenarnya dari definisi ini sudah jelas. Transpose C sama dengan inverse-nya C dari definisi 44. Itu aja buktinya. Tahu ya? Sudah, saya lanjut. Sekarang saya punya matrik A. Diberikan matrik A yang mempunyai kolom-kolom saling ortogonal. Ini lihat, vektor ini dengan vektor ini ortogonal. Tahu dari mana? Ini saya kalikan. Ini saya kalikan 1. Ini saya kalikan min 2. Ini saya kalikan 1. Kalau saya jumlah 0. 1 min 2 plus 1. 0 kan? Ini sama ini juga ortogonal.
Ini kali ini 1, ditambah ini kali ini 0, ditambah ini kali ini min 1. 1 min 1, 0 juga. Ini sama ini juga ortogonal. Ya kan? Nah, karena dipenuhi ortogonalnya, baru dicek apakah sudah normalisasi? Belum. Nah, ini saya normalisasi dulu. Berapa panjang vektor ini? Panjang vektor ini 1, 1, 1 ini. Loh, panjang vektor masa enggak? Panjang vektor kan misalkan ini Akar saya sebut 3 sebagai bukan, Pak? berapa? Akar 3. Akar 3. Kan panjang vektor itu kan bisa pakai akar A1 transpos kali A1. Ini vektor A1. Vektor A2, vektor A3. Atau ini dikuadratkan, lalu dijumlah, setelah itu diakar. Ketemu akar 3. Nah, bagilah ini dengan akar 3. Maka akan muncul seperakar 3, seperakar 3, seperakar 3. Ini juga dihitung panjangnya. Panjangnya ini akar berapa? 6 ya. Akar 6. Ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, kan 6. Bagi ini dengan akar 6, seperakar 6, min 2 perakar 6, seperakar 6. Itu panjangnya sudah 1. Ini panjangnya akar 2, seperakar 2, 0, min seperakar 2. Nanti jadilah matriks C seperti ini. Nah, ini sudah ortogonal ini. Karena kolom-kolomnya sudah apa? Ortonormal. Panjangnya 1 dan saling tegak lurus. Namanya ortonormal. Yaitu caranya seperti itu. Nah, keistimewaan